Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang matematika hari ini, atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelajaran matematika yang modern saat ini, yang didasarkan pada logika dan himpunan, di mana nanti akan berkembang menjadi materi-materi yang lebih abstrak lainnya. Ini dulu pernah diberikan pada waktu SMA sebenarnya, pada kurikulum yang lalu, tapi untuk kurikulum yang sekarang mungkin tidak diberikan. Nah, sekarang kita akan coba kembali untuk mereview atau belajar kembali bagi yang belum pernah belajar ya tentang logika matematika, yaitu suatu logika yang didasarkan pada kebenaran-kebenaran yang ada di dalam matematika. Jadi bukan kebenaran yang ada di dalam masyarakat atau sekitar kita tentunya. Nah, mengawali materi kali ini, kita akan coba mengutip pernyataan Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson, bahwasanya pernyataan itu menunjukkan pentingnya logika, bahwa penalaran dan argumentasi dipelajari dikembangkan di suatu negara sehingga setiap warga negara akan dipimpin oleh daya nalar dan otak, bukan hanya kekuatan otot semata. In a republican nation, whose citizens are to be led by reason and persuasion and not by force, the art of reasoning become of first important. Begitu pula pernyataan dari Juliana Pilon, bahwasanya begitu pentingnya otak atau nalar, tidak sekedar otot semata. Ketika berbicara tentang logika, kita tentu membahas tentang pernyataan yang akan kita cek atau kita uji kebenarannya. Apakah itu pernyataan? Nah, sekarang ada beberapa tulisan di sini. Saya buat menjadi poin A, B, C sampai dengan E. A misalkan X tambah 3 sama dengan 2. Apakah ini pernyataan? Belum tentu, karena nilai X-nya tidak diketahui. Kemudian 111, apakah bilangan prima? Nah, ini baru menjadi suatu pernyataan, entah benar, entah salah. Tadi pagi, Fahmi bertanya, Pak Guru, kapan ulangan? Ini juga bukan pernyataan, karena ini berlaku subjektif sekali. Begitu pula 2N plus 1 untuk N anggota A adalah bilangan ganjil, ya tergantung nilai N. Artinya, suatu kalimat dinyatakan sebagai suatu pernyataan manakala sudah terbukti benar atau salahnya. Jadi bisa benar, bisa salah. Kita bisa membuat contoh pernyataan yang lain. Misalkan, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu pernyataan yang benar. Semarang ibu kota Jawa Timur, berarti itu pernyataan yang salah ya. Nah, ada kalanya kita dituntut untuk menegasikan atau membuat suatu ingkaran atas suatu pernyataan. Biasanya menggunakan kata hubung atau istilahnya perakit, yaitu bukan atau tidak. Sehingga ketika belajar logika, ini kita erat berkaitan dengan pelajaran bahasa sebenarnya. Di samping itu, ada perakit lain atau penghubung yang lain. Misalkan kata atau, dan, jika, maka, dan seterusnya. Nah, kita mulai sekarang dari istilah negasi. Jika P itu adalah suatu pernyataan Surabaya, ibu kota Jawa Timur, maka negasi atau ingkarannya disimbolkan dengan semacam ini. Ini kalau di laptop ada di tombol kiri atas ya keyboardnya. Berarti kalau P-nya Surabaya, ibu kota Jawa Timur, berarti negasi P Surabaya bukan ibu kota Jawa Timur. Maka tabel kebenarannya atau truth table-nya B, S. Jika P-nya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Sebaliknya, jika P-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Nah, sekarang perakit berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan perakit dan. Kita mengenal di bahasa Indonesia adalah ada kalimat majemuk, suatu kalimat yang tersusun dari beberapa kalimat atau suatu pernyataan lainnya. Contoh misalkan, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Tentunya ini berasal dari kalimat Fahmi makan nasi dan Fahmi minum kopi. Dalam proses berikutnya kita akan membuat variasi berdasarkan negasinya. Mungkin Fahmi makan nasi dan tidak minum kopi. Fahmi tidak makan nasi dan minum kopi. Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kebenaran pernyataan yang dihubungkan dengan suatu konjungsi perakit dan? Misalkan
ada suatu pernyataan P dan Q, maka konjungsinya simbolnya semacam ini, seperti simbol pangkat kalau di keyboard Anda. B dan B, B, B dan S, S, salah dan benar, salah, salah dan salah, salah. Artinya ketika berbicara konjungsi, dia dikatakan benar manakala semuanya benar. Satu saja salah dikatakan salah. Karena ketika berbicara dan berarti berlaku untuk semuanya. Contoh di depan, Fahmi makan nasi dan minum kopi. Kenyataannya begitu, tetapi ketika orang mengatakan Fahmi makan nasi dan tidak minum kopi, berarti itu pernyataan yang salah karena dia melakukan keduanya. Tambahan lagi bahwa dalam matematika perakit dan itu bisa berarti atau bisa ditulis dengan kata namun, tetapi, walaupun, selanjutnya. Agak berbeda dengan pelajaran bahasa Indonesia, tapi ini adalah sesuatu yang identik di dalam konjungsi. Kemudian disjungsi, praktiknya adalah kata atau, berarti ini suatu pilihan. Tabel kebenarannya langsung kita lihat. Dia bernilai benar manakala satu saja benar. Misalkan kita punya pernyataan P dengan Q dengan variasi kebenaran semacam ini. Ketika benar atau benar, jawabnya benar. Atau itu seperti huruf V. Benar atau salah, hasilnya benar. Salah atau benar, hasilnya benar. Tetapi salah atau salah, hasilnya adalah salah. Saya ulangi, pada disjungsi dengan perakit atau, suatu pernyataan majemuk dikatakan bernilai benar manakala satu saja benar, ya. Kemudian implikasi. Ini kalau dalam bahasa adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat. Maka ada kata jika dan maka. Nuliskannya semacam ini. Nah, pernyataan pertama di depan, kemudian maka ada panahnya ya, kemudian Q. Dibaca jika P maka Q atau Q jika P, sehingga kita mengenal P itu adalah syarat cukupnya dan Q itu adalah syarat perlunya. Kebenarannya semacam ini. Nah, kita lihat ada variasi P dan Q seperti di depan. Maka jika P maka Q, yang kita lihat adalah pernyataan pada syarat perlunya atau bagian belakangnya. Jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Tetapi jika salah maka salah, justru hasilnya adalah benar. Kemudian ada bi-implikasi atau bi-kondisional atau implikasi dua arah. Berarti membacanya jika P maka Q dan jika Q maka P, maka berlaku saling berkebalikan. Ini berlaku manakala kita lihat pada tabel kebenaran. Ada nilai kebenaran P dan nilai Q semacam ini variasinya. Dia bernilai benar manakala kedua pernyataan itu nilai kebenarannya sama. Jika benar dan benar, jika dan hanya jika benar maka hasilnya benar. Jika dan hanya jika salah maka hasilnya benar. Tetapi jika salah satu saja ada yang salah maka hasilnya adalah salah. Jadi ini saling mensyaratkan antara satu dengan yang lain, ya. Kemudian ada konjungsinya. Negasi dari konjungsi. Tadi kita sudah berbicara konjungsi dengan kata dan, ya. Kalau dibuat tabel kebenaran semacam ini, kita ngeceknya, maka kita akan mengambil pada rumus akhirnya bahwa P dan Q, maka kalau dinegasikan hasilnya adalah tidak P atau tidak Q. P-nya dinegasikan menjadi tidak P atau negasi P, dan-nya dinegasikan menjadi atau, Q-nya dinegasikan menjadi negasi Q. Saya ulangi, P dan Q negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Apakah yang menjamin bahwa rumus ini benar? Lihat tabel kebenarannya. B, S, S, S. Kalau dinegasikan tentunya harus bernilai S, B, B, B. Ini berada pada kolom terakhir. Kemudian uji fungsi dengan cara yang sama. Kita berpikirnya P atau Q, maka negasinya adalah negasi P dan negasi Q. Berlaku sebaliknya. Jika
konjungsi, atau jika dan negasinya atau, maka jika atau negasinya adalah dan. Kembali, tabel kebenaran ini menjadi jaminan kebenaran rumus bahwa negasi P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Pada implikasi, kita punya implikasi jika P maka Q hasilnya adalah semacam ini, maka kita gunakan tabel kebenaran untuk mendapatkan rumusnya. Maka diperoleh bahwa negasi dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Ini pernyataan aslinya, ini negasinya. Ini adalah bukti bahwa kedua pernyataan itu saling bernegasi. Jika P maka Q, maka negasinya adalah P dan tidak Q. Kemudian untuk implikasi berarti berlaku untuk semuanya, P dan tidak Q atau Q dan tidak P. Nah, ada satu tambahan, kita juga mengenal istilah converse, inverse, dan kontraposisi. Misalkan, ada suatu pernyataan berimplikasi semacam ini. Jika suatu bendera adalah bendera Republik Indonesia, maka ada warna merah pada bendera tersebut. Misalkan, suatu bendera adalah bendera RI itu sebagai pernyataan P, kemudian Q-nya adalah bendera yang ada warna merahnya, maka ini bisa ditulis sebagai jika P maka Q. Maka bisa dibuat variasi menjadi converse-nya, kita balik Q maka P. Inverse-nya, kita tambahkan negasi di depannya, negasi P maka negasi Q, dan kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Maka pernyataan implikasi paling atas ini bisa ditulis menjadi dia menjadi suatu converse, maka menjadi jika bendera itu ada merahnya, maka itu adalah bendera Republik Indonesia. Benar nggak ini? Salah, karena bendera yang ada merahnya tidak hanya Indonesia, mungkin bendera Malaysia, Singapura pun ada merahnya. Sehingga converse itu tidak benar. Nilai kebenarannya tidak sama dengan implikasinya. Sekarang, jika suatu bendera bukan bendera Republik Indonesia, maka bendera tersebut tidak ada warna merahnya. Bendera yang bukan bendera Republik Indonesia tidak ada merahnya. Nah, misalkan ada negara Malaysia atau Singapura, itu kan bukan Republik Indonesia. Ternyata dia ada merahnya juga, maka pernyataan inverse pun salah. Kemudian pada kontraposisi, jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera Republik Indonesia. Maka ini pernyataan benar, karena tidak ada merahnya bukan Republik Indonesia, karena bendera kita adalah merah dan putih. Maka dari penjelasan contoh sederhana ini, sebenarnya kalau ingin membuktikan kita menggunakan tabel kebenaran, kita hanya menggunakan contoh pernyataan sederhana, maka tampak bahwa dari ketiga macam variasi implikasi ini yang punya nilai kebenaran sama dengan implikasi hanyalah kontraposisi. Artinya, jika P maka Q itu sama artinya dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah, ketika berbicara tentang pernyataan, objek yang menjadi pembicaraan kadang tidak hanya tunggal, tetapi lebih dari satu atau hanya satu itu sendiri. Maka ada tambahan kuantor yang menyatakan cacah atau jumlahnya. Pertama adalah istilah kuantor universal, simbolnya seperti huruf A dibalik. Membacanya adalah untuk setiap, untuk semua. Ini penting sekali ketika nanti membuat suatu teorema dalam matematika lebih lanjut. Misalkan PX adalah suatu kalimat terbuka, di mana X-nya itu memungkinkan untuk diisi apapun, maka semua X PX dibaca untuk setiap X berlaku pernyataan PX. Contoh misalkan PX-nya adalah X plus 4 lebih dari 1, dengan X adalah himpunan bilangan bulat. Maka untuk semua X anggota bilangan bulat, maka X plus 4 lebih dari 1. Pernyataan ini salah, karena ternyata jika X-nya diganti dengan bilangan bulat min 5 begitu, maka min 5 tambah 4 hasilnya adalah min 1, tidak lebih dari 1. Kemudian ada istilah kuantor eksistensial seperti huruf E dibalik letaknya atau arahnya menjadi ke kiri. Ini balikannya ya, ini berarti beberapa, terdapat, atau ada. Nah, negasinya adalah semacam ini. Untuk semua negasinya adalah beberapa, untuk beberapa negasinya adalah semua. Saya kira itu untuk materi tentang logika matematika. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.